Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan masih ngebahas ya series Loki season kedua episode keempat yang mind blowing banget ya teman-teman. Temporalum pun meledak ya. Mereka seolah-olah gagal dalam menyelamatkan TVA. Well, bagi kalian yang ketinggalan breakdown video aku untuk episode keempat Loki, boleh banget nonton video aku yang ini. Dan aku juga sudah buat video baru tentang full Easter egg ya Loki season kedua ini ya teman-teman. Ini dia videonya, dan masih banyak lagi video penjelasan detail teori lainnya. Link videonya sudah aku pin di kolom komentar. Dan bagi kalian yang belum join grup Telegram Jokastai, segera join ya. Link invite grupnya juga sudah ada di kolom komentar. Follow TikTok dan Instagram Jokastai juga ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ya. Di sini videonya akan aku khususkan membahas tentang teori penjelasan ending juga boleh dari episode keempat Loki itu. Apakah benar Temporalum itu meledak? Selanjutnya gimana? Semuanya keriset kah? Atau gimana ya teman-teman? Oke, sebelum kita bahas tentang Temporalum yang sudah meledak itu, kita bahas dulu ya tentang fakta yang diberitahukan oleh Ouroboros kepada Loki dan Victor dan yang lainnya, bahwa ia itu sebenarnya diajarin oleh Victor Timely dari abad ke-19. Lah, kok bisa ya Victor abad ke-19 di era tahun 1800-an masih terbelakang banget teknologi, memiliki pengetahuan dan ilmu mengenai teknologi masa depan TVA dan ngajarin si Ouroboros? Dan kok bisa ya, gimana sih sebenarnya siklus atau time loop atau perputaran dari waktu dan kejadian ini terjadi ya teman-teman? Kok jadi membingungkan gitu ya teman-teman? Si Obi mendapatkan teknologi dan ilmu TVA dari Victor Timely, padahal Victor Timely baru aja ke TVA dan mempelajari teknologi itu dari bukunya Ouroboros yang ia dapatkan ilmunya dari Victor temannya yang menemuinya itu. Jadi ini semacam the endless time loop theory. Teori time loop tiada akhir atau tiada hentinya ya teman-teman. Jadi aku sudah buat dua teori atau dua siklus grafik gitu ya teman-teman. Yang satu teori yang seperti ini dan yang satu teori yang seperti ini. Nah, ini semua menceritakan perjalanan sebenarnya bagaimana He Who Remain atau Victor Timely ini menjadi He Who Remain dan menjadi TVA ya guys ya. Kita bahas satu-satu grafiknya. Oke, grafik yang pertama ini aku membuatnya teori endless time loop gitu, yang dimana Ravonna Renslayer itu mengambil buku TVA-nya Obi dan diserahkan ke Victor Timely. Itu melahirkan dua Victor Timely yang baru, karena si Ravonna ini datang ke tahun 1868 itu pergi ke Sacred Timeline ya teman-teman. Tetapi ternyata si Ravonna ini malah bertemu Victor Timely yang sudah dewasa itu di Branch Timeline tahun 1893. Nah, sehingga menurut aku, teori aku, terjadi Nexus Event yang membuat dua percabangan yang baru. Victor Timely Sacred Timeline mendapatkan buku TVA, Victor Timely Branch Timeline juga mendapatkan buku TVA. Jadi ada dua versi Victor Timely. Nah, yang bertemu dengan Obi ini dan yang ngajarin Obi ini ialah Victor Timely dari abad ke-19 era tahun 1800-an itu, namun Victor Timely versi Sacred Timeline. Makanya si Obi ini lebih kenal dan lebih ingat sama Victor Timely versi Sacred Timeline, karena si Obi ini tidak dihapus memorinya ya. Yang di awal episode itu He Who Remain menghapus memorinya Ravonna Renslayer dan seluruh pekerja TVA kecuali Obi, karena Obi ini spesial berbeda. Dia ini kan teknisi atau orang yang paham teknologi rephrase and advance di teknologi TVA. Jadi kalau dia dihapus memorinya nanti bisa kacau ya. Jadi si Obi ini nggak dihapus memorinya oleh He Who Remains. Jadi dia ini lebih kenal ke Victor Timely di Sacred Timeline. Makanya ketika pertama kali ketemu sama Victor Timely yang dibawa oleh Loki dan Mobius ke TVA, dia tuh berkata, "Who are you? Siapa kau?" Karena dia nggak kenal dan nggak ingat Victor Timely itu bentukannya seperti yang kita lihat episode 4. Karena si Obi ini lebih kenal Victor Timely yang versi dia temui itu ya teman-teman. Ya itulah menurut teori aku, ada dua Victor Timely, yaitu Victor Timely Sacred Timeline dan Victor Timely Branch Timeline. Nah, siklusnya akan seperti ini ya teman-teman. Ketika Victor Timely Sacred Timeline itu sudah mati, maka Ravonna itu mengambil buku TVA milik Ouroboros, kemudian diberikan ke Victor Timely versi Branch Timeline. Terus terjadi kejadian seperti itu berulang-ulang, tiada henti, the endless time loop tiada akhir. Nah, ini menurut dari teori aku di grafik yang satu ini ya. Nah, kalau menurut teori aku di grafik yang nomor 2 yang seperti ini lebih kompleks ya teman-teman. Aku buatnya lebih detail gitu. Jadi gini, kalau memang yang membuat TVA atau yang mengajari Ouroboros itu adalah Victor Timely dari era tahun 1800-an, which is itu adalah abad ke-19, berarti kan ini mengungkapkan fakta bahwa yang namanya varian Kang, varian He Who Remain, varian siapa lagi, Immortus,
Victor Timely, siapapun itu varian-varian He Who Remain ini bisa lahir di mana saja ya. Mau di abad ke-19, abad ke-20, abad ke-31, abad ke-41. Dimanapun bisa lahir ya varian He Who Remain, varian Kang, varian Victor nih, mau jauh di masa depan atau sekalipun jauh ke masa lalu atau di masa teknologi belum canggih era tahun 1800-an. Bagaimanapun takdirnya ia tetap akan mendapatkan teknologi advance masa depan dan di abad apapun dia lahir. Ini sudah fix ya teman-teman, karena apa yang diceritakan oleh He Who Remain di season pertama episode ke-6, He Who Remain kan berkata bahwa ia menemui varian dirinya yang hidup jauh di masa depan abad ke-31. Beda dengan yang dikatakan Ouroboros, ia diajarin oleh Victor Timely dari abad ke-19. Jadi mau abad berapapun tetap Victor Timely ini, tetap varian He Who Remain ini mendapatkan teknologi masa depannya. Oke, kita kembali ke grafik ini ya teman-teman ya. Jadi menurut aku kalau berdasarkan siklus dari grafik yang aku buat ini, kayaknya mungkin Victor Timely abad 19 ini didatangi oleh variannya jauh dari masa depan dari abad ke-31. Bertukarlah mereka teknologi dan diajarinlah teknologi masa depan. Victor Timely yang memang sudah jenius akhirnya mengetahui rahasia tentang multiverse dan sacred timeline. Terjadilah perang multiverse antar sesama varian Kang dari berbagai abad ini ya teman-teman ya. Dan akhirnya Victor Timely versi He Who Remain dari abad 19 pun berhasil memenangkan perang multiverse dan menjadi He Who Remain. Ia kemudian membentuk TVA, menghapus memori semua agent TVA varian itu yang membantunya memenangkan perang kecuali Ouroboros, karena ia percaya sama Ouroboros. Ia ngajarin Ouroboros ilmu, pengetahuan, dan teknologi masa depan TVA. Nah jadilah si Ouroboros ini teknisi jenius TVA. Kemudian Ouroboros membuat sebuah buku official handbook TVA. Terjadilah ya event di season 1, season 2 si Loki ini yang membuat He Who Remain mati. Akhirnya Ravonna mencuri si buku TVA-nya si Ouroboros, pergi bersama dengan Miss Minute ke era tahun 1800-an di masa Victor Timely atau si He Who Remain tadi itu belum dapat teknologi, masih kecil dia ya teman-teman. Terjadi Nexus event di sini. Victor Timely kecil ini malah mendapatkan teknologi masa depannya malah dari bukunya si Ouroboros itu, dan pengetahuannya akan masa depan dan TVA itu berasal dari buku itu. Terjadilah branch timeline dan Nexus event Victor Timely yang mendapatkan buku TVA. Akhirnya ia mempelajari tentang teknologi masa depan, membuat throughout multiplier dan prototype dari temporal loom. Nah disinilah akhirnya kita masuk ke episode ketiga, di mana si Victor Timely versi yang udah dapat buku TVA ini ketemu Ravonna, Miss Minute, Loki, Mobius, dan Sylvie. Sampailah kejadian di episode keempat ini. Akhirnya Victor Timely versi yang dapat buku ini pun mengorbankan dirinya ya teman-teman ya. Awalnya dia mau menyelamatkan temporal loom itu dengan throughout multipliernya digabung dengan aura ekstraktor mesinnya si Ouroboros itu, malah gagal ya. Temporal loom pun meledak, radiasi temporal tinggi membuat si Victor Timely ini mati jadi spaghetti sampai tengkoraknya pun kelihatan ya. Kayaknya mati dia ini. Dan temporal loom meledak, reset ulang lagi dari awal ya teman-teman. Reset ulang awal ini artinya kembali lagi seperti semula, kembali ke titik awal ya. Di Instagramnya official Loki aja semua postingannya dihapus ya, dan seperti reset gitu. Di beberapa trailer juga kita lihat beberapa varian seperti Hunter B15, Obi, Ouroboros, Cassie, Mobius itu kembali ke kehidupan mereka masing-masing di timeline. Ada jadi dokter, tahanan, atlet jet ski, dan juga ilmuwan. Sylvie juga terlihat di beberapa trailer itu seperti kembali juga ya ke kegiatannya gitu. Sedangkan si Loki ini agak beda. Loki ini malah terkena time sleeping terus-menerus ya teman-teman. Dan di trailer dia berkata again, lagi, dan lagi. Artinya apa yang terjadi? Yap, setelah temporal loom itu meledak, semuanya reset lagi. Loki ini akhirnya mengulang lagi apa yang terjadi di episode 1 sampai episode 4, meledak temporal loomnya, ngulang lagi ya teman-teman. Jadi Loki ini dipersiapkan akan terus mengulang kejadian yang terjadi di TVA dan kehancuran meledaknya temporal loom terus berulang gitu ya teman-teman, ngulang lagi sampai si Loki ini mendapatkan solusi bagaimana sih biar temporal loom ini tidak hancur, tidak meledak, dan TVA selamat. Nah jadi terus ya Loki ini mengulang-ulang waktu terus untuk mendapatkan kemungkinan terbaik, versi terbaik bagaimana menyelamatkan TVA. Aduh kasihan banget ya guys.
guys, si Loki ini kayaknya nanti di episode 5 dan episode 6 kita akan merasakan kesakitan si Loki ini harus terus mengulang suatu kejadian lagi dan lagi hanya untuk menyelamatkan TVA dan menyelamatkan Temporal Loom. Nah, jadi itu ya teman-teman ya, dua posibilitas, dua teori, dua kemungkinan ya, dua grafik yang aku buat nih kepada kalian semua, biar aku serahkan sama kalian, kalian percaya dengan teori grafik yang mana? Teori grafik yang satu, siklus yang satu, atau teori grafik yang kedua, siklus yang kedua. Jadi ini semua memang masih rumor dan teori aja ya. Mau percaya oke, nggak percaya ya nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kita diskusi santai aja. Akhirnya terjawab dan aku sedikitnya bisa menyimpulkan ya teman-teman ya, konsep time loop atau kejadian terus berulang-ulang tiada akhir, endless time loop versi series Loki ini yang melibatkan time traveling, masa lalu, masa depan, masa sekarang. Dan juga kan di episode keempat kemarin terungkap juga bahwa kejadian itu berlangsung atau sama waktunya dengan episode 1 kemarin, di mana Loki episode keempat inilah yang ngeprune dirinya sendiri, Loki episode 1 yang datang ke masa depan gitu ya teman-teman. Sehingga Loki episode 1 itu akan terbebas dari time sleepingnya itu. Nanti Loki yang udah diprune ini akan kembali lagi ngeprune dirinya lagi dan akan ngeprune dirinya lagi, terus seperti itu. Jadi time loopnya di episode keempat ini sedikitnya udah terungkap ya koneksinya dengan episode pertama. Dua kejadian, dua masa yang berbeda, masa depan dan masa lalu saling bergerak bersamaan ya teman-teman. Itulah rahasia yang sangat dibilang mengerikan juga ya tentang konsep waktu, baik di dunia nyata kita ini maupun di dunia fiksi seperti Marvel. Waktu ini luas banget, probabilitas dan kemungkinannya itu tidak terhitung, countless, sehingga apapun bisa terjadi kalau kita berbicara tentang waktu. Sehingga konsep time travel di Marvel Cinematic Universe ini banyak ya teman-teman. Ada konsep time travelnya Endgame yang pergi ke timeline lain pakai Pym particle. Ada konsep time travelnya Miss Marvel yang menggunakan bangle atau gelangnya itu untuk pergi ke masa lalu menyelamatkan neneknya sendiri. Nah, itu juga time loop ya teman-teman, karena hal itu akan terus berlanjut ya. Untuk menyelamatkan neneknya adalah cucunya sendiri. Itu series Miss Marvel. Ada juga konsep time travel dari Fox Universe yang dimana bisa mengirimkan ya teman-teman conscious atau kesadaran di masa sekarang ke masa lalu untuk merubah masa depan. Nah, itu juga beda. Jadi ya seperti itulah ya guys. Kumohon jangan bingung ya, tetap kita nikmatin dan enjoy ya guys. Jadi itu menurut teori dan pendapat aku serta berkaca di breakdown trailer Loki ya teman-teman. Dan juga kalau kalian perhatikan ada fan art atau art official dari Marvel Studios tentang Loki ini season kedua, di mana Loki seperti memakai jubah berwarna hijau lengkap dengan mahkota Loki Lovision-nya itu yang ada tanduknya ya teman-teman. Kelihatan ya rumor teori yang berkata bahwa si Loki ini akan jadi He Who Remains, atau bukan jadi He Who Remains, akan menjadi suatu entitas atau makhluk yang mengetahui tentang kebenaran sacred timeline ini loh. Jadi dia mungkin akan menjadi orang yang sangat tua, dituakan mungkin ya teman-teman, dan menjadi sentral karakter nantinya ya teman-teman, yang mengetahui tentang rahasia He Who Remains, Sacred Timeline, dan Multiversal War. Jadi dia kayak orang yang dituakan gitu ya, mungkin aja sih. Oke guys, jadi itu ya teori dan penjelasan dari aku untuk episode keempat Loki ini. Endingnya kayak apa? Ya endingnya Temporal Loom meledak dan reset lagi dari awal. Kemungkinan episode kelima akan menampilkan time slippingnya Loki ke berbagai timeline teman-temannya itu ya, Obi, Hunter B15, Ouroboros, Cassie, dan yang lainnya. Dan akan terus berulang seperti itu terus ya guys. Dan semoga aja ini teori benar ya guys ya, dan sedikitnya bisa membantu kalian dalam memahami series Loki episode keempat ini dan menghibur kalian semuanya. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.